Halo kawan-kawan pecinta channel suyanto.id. Kita ketemu lagi dalam channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Malam ini kita bertemu akan ngobrol bersama Dr. Tadkiro Atun Musfiroh. Namanya panjang sekali. Ya, Panggilan Itat. praktisnya adalah Bu Itats. Kita panggil Bu Itats saja. Halo, assalamualaikum Bu Itats. Waalaikumsalam Prof. Suyanto. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita harus membaikkan diri di masa pandemi yang semakin Betul. meroket ya. Jadi Ya, tetap harus jaga kesehatan. ya protokol kesehatan dan sering tertawa itu kuncinya supaya Imun naik. endorfin kita naik, imunitas kita naik, kortisolnya hilang. Gitu kali. Nah, saudara-saudara, para guru, terutama guru TK atau PAUD, mari kita mendiskusikan bersama Bu Itat ini mengenai apakah anak-anak yang masih usia dini itu ada baiknya kalau diperkenalkan dengan calistung, baca tulis hitung. Itu adalah merupakan filosofi pendidikan secara sejak dulu itu digunakan untuk mendidik anak-anak sebetulnya yang di SD ke atas. Tapi ada yang berpendapat bahwa bukan pendapat, ada kemauan, terutama keluarga-keluarga muda itu supaya anaknya itu cepat bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung, cepat pinter itulah maunya. Gimana ini Bu Itat sebenarnya yang seharusnya Bu Itat? Ya, baik Prof. Suyanto yang terhormat, yang selalu semangat dan memberikan inspirasi bagi kaum muda. Begini Prof, sebenarnya mengenalkan itu tidak masalah. Jadi mengenalkan, menumbuh kembangkan, baca tulis pada anak usia dini itu tidak bermasalah. Jadi memang anak-anak harus sejak dini itu diperkenalkan dengan yang namanya literasi ya. Jadi makanya muncul yang namanya immersion literacy. Jadi kalau bahasa Jawanya itu tukul itu ya, menukulkan atau menumbuhkan gitu. Jadi anak-anak itu misalnya ketika melihat buku itu, buatlah anak-anak itu tertarik, lalu kita bacakan buku itu. Karena dari buku itu anak-anak akan mengenal yang namanya fitur bahasa tulis. Karena apa? Karena baca bahasa tulis, cerita misalnya ya Prof, itu Ya, kan berbeda sekali dengan kalau kita ngomong-ngomong kan misalnya pada suatu hari ada seorang anak bernama Yoto misalnya, itu kan cara ngomongnya, cara ya, menyampaikan itu kan bahasa tulis. Nah, itu sebenarnya namanya mengenalkan bahasa tulis. Kemudian juga alat-alat tulis seperti krayon yang kemudian dipakai untuk menggambar itu membuat anak-anak mulai mengenal ya sistem tulis yang namanya menulis, tapi itu menulis dalam tanda petik karena itu namanya immersion ya. Nanti mereka akan menebalkan, mereka akan membuat garis-garis, kemudian mungkin menghubungkan, mengisi warna dan sebagainya itu semuanya persiapan sebenarnya. ya, Yang tidak boleh itu adalah mencalistungkan anak secara formal atau target driven, Prof. ya, Jadi dengan target-target tertentu yang itu tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak, sehingga anak itu belajarnya belajar formal dalam target orang dewasa ya, yang mungkin akan diberikan paksaan, akan diberikan apa ya tindakan-tindakan yang memaksa, membuat mereka takut, membuat mereka tuh mungkin menangis, ya. dijewer dan sebagainya itu yang tidak boleh. Karena anak-anak itu sebenarnya ada tahapan-tahapan di dalam membaca dan menulis, Prof. Ya. Jadi memang di dalam teori sejak dulu anak-anak itu kalau di usia dini itu ada prinsip yang disebut dengan DAP, Developmentally Appropriate Practice. Jadi Ya, ketika kita mengajarkan apa saja itu harus sesuai dengan dengan usianya. tahap Oleh sebab perkembangannya. itu, karena Ya, usia itu juga highly correlate dengan tentu saja minatnya, kesiapan belajarnya, ya dan betul. sebagainya. Oleh karenanya saya kira kita
kalau dikatakan membelajarkan mereka secara formal itu misalnya ini ya, seperti membaca dieja, mengenalkan suruh ngapalin ABCD, kemudian kata per kata, itu termasuk mengenalkan atau termasuk memaksa? Kalau itu usia diberikan ke SD, saya kira nggak masalah, karena memang anak perlu mengenal huruf dulu. Jika dia sudah paham dulu sebenarnya sistem Pak Prof, sistem kata ya. Jadi sistem kata itu ada yang namanya fonik, ada grafofonemik, itu ada. Misalnya kalau buku itu anak menyadari bahwa buku itu dari bu dan ku. Ya, Kemudian ya. bu itu dari epu itu dari lisan kita terasa, itu namanya fonemik. Nah, terus kalau itu dihubungkan dengan huruf namanya grafem ya, Prof ya. Grafem Apa itu namanya? grafem. Jadi Grafing. simbol grafem. Oh, grafin. Iya, grafem. Nah, makanya ada grafofonemik. Nah, itu dikenalkan dulu sebelum seperti itu. Lalu nanti kalau sudah timbul kesadaran, namanya grafophonemic awareness. Jadi anak tuh menyadari, Bu, jadi kalau jago itu ja ya, Bu, misalnya ja itu jadi a gitu ya. A, o gitu, jago. Itu dia udah mulai merasakan bahwa itu mesti kalau kita menghembuskan satu suku kata itu mesti ada 2 atau lebih huruf, itu dia udah mulai paham, namanya sudah ada kesadaran. Nah, tapi kalau belum, lalu dipaksakan, yang muncul itu ya anak-anak nggak akan ngerti dan itu membuat anak-anak frustasi bahkan, dan itu membuat bahaya yang lebih besar, yaitu tidak mau membaca, tidak mau menulis, takut belajar dan sebagainya. Itu bahaya yang sangat besar gitu, Bro. Tapi ada anak juga yang diberi apa sistem literasi yang formal itu bisa berjalan. Ada Ya. yang anak kecil usia dini masih di PAUD itu juga ada yang bisa membaca. Fenomena ini bagaimana ya penjelasannya? Gini, anak-anak yang sudah siap, ya, itu akan menunjukkan tanda-tanda, Prof. Dia akan menunjukkan yang namanya minat, ya. Jadi, Ya. Minat, kemudian ada tahap perkembangan yang ketika itu disentuh dia akan naik, gitu. Oh, oke. Misalnya anak kecil yang kemana-mana sudah membawa buku, lalu pura-pura membaca, lalu itu saatnya atau teachable moment untuk dikenalkan dengan membacakan. Jadi membacakan dulu, lalu kemudian dia tanya. Nah, nanti kan akan muncul itu Ya. perkembangan-perkembangan itu. Lalu dia tanya, "Ini apa, Mah? Ini apa, Mah?" Nah, ini dari situ mulailah, "Oh, ini apa? Apa?" Nah, jadi dari situ anak mulai, "Oh, ternyata bunyi-bunyi itu ada jeda-jedanya." Lalu ketika ibunya itu menunjuk huruf-huruf yang ada di dalam buku besar itu, karena bukunya untuk anak-anak memang buku yang besar yang ada gambarnya ya, Prof. Ya. Nah, itu anak-anak mulai mencerna itu, setiap hari nanti perkembangannya akan terlihat. Nah, dari situ maka yang namanya pengenalan itu tidak boleh lebih tinggi, lebih banyak, hanya sedikit lebih tinggi dari capaian anak. Nanti lama-lama memang bisa, gitu. Hanya kalau terus-menerus di-drill juga ada sisi kelelahan dari anak ya, karena anak itu kadang-kadang kalau tidak dihentikan ketika minatnya sedang tinggi itu dia akan kehilangan momen juga untuk belajar yang lain, misalnya belajar sosial ya, Prof. Dia Iya, iya. komunikasi dengan orang lain itu juga perlu. Maka ngedrill terus untuk baca tulis itu juga sebaiknya tidak dilakukan, tetapi juga anak itu dibuat banyak sekali stimulasi sehingga dia memiliki banyak minat, banyak peluang untuk belajar gitu. Oh, iya, iya, iya. Kalau di-drill terus bisa jadi anak menjadi autis ya walaupun tidak autis itu. Karena apa, fokusnya hanya satu aspek saja. Sehingga di samping mungkin, dia mengenali huruf, angka, dia perlu mengenali lingkungan-lingkungan sekitarnya. Iya, betul. Dan Mungkin juga perlu dikenalkan bahwa bahaya ketika anak harus berjalan menuruni tangga, kayak gitu kan harus ya, dikenalkan itu. iya, motorik itu juga Ya, penting karena anak-anak tuh hampir sebagian besar anak itu belajar ketika motorik mereka itu juga bergerak kan atau charging ya, Prof ya. Jadi
gerak itu bagi anak juga charging. Maka yang normal itu biasanya anak lebih ke fisik dulu atau fisik motorik dulu. Lalu baca tulis itu mereka tumbuhnya ya berbeda-beda. Ada yang agak besarnya, ada yang sedikit, tapi itu semuanya merupakan keunikan pada anak. Nah, itu orang tua atau mungkin guru ya di sini atau pendidik itu memang mengikuti keunikan tiap-tiap anak itu. Ya, Tidak ya. boleh memaksakan seperti itu. Tapi kalau belajar bahasa lisan, Ya, kita kan kalau mengulang-ulang, apakah itu juga termasuk memaksa ya? Misalkan anak yang cedal-cedal itu kadang-kadang kita itu membuli anak kurang R, suruh bilang R, dipaksa R gitu. Tapi kan toh nggak bisa juga. Misalkan saja mau bilang keluar itu kuah, kuah gitu. Tapi dipaksa keluar, keluar. Ini kan memaksa juga itu ya. nah, anak cadel itu, selama tidak gagap sebenarnya tidak ada masalah, Prof. Karena perkembangan, lisan anak ya terutama terkait dengan fonemis, kemampuan perkembangan fonemis anak itu berbeda-beda. Ada anak yang dia itu R, terutama memang trill ini yang paling keren untuk dibicarakan karena dia punya berbagai variasi gitu. Saya pernah riset itu ketika saya masih dosen muda. Itu ada yang, hilang, jadi misalnya puter itu pute-pute itu ya, terus Ya. kemudian ada yang, eee, pute-pute, ada yang uteng-uteng. Itu cucunya Prof. Ramlan, itu uteng-uteng kalau bilang puter-puter gitu, uteng-uteng. Terus kemudian ada yang putel-putel gitu, ada yang puter-puter gitu, ada yang terus kemudian sudah putar. Nah itu, terkait dengan perkembangan fisik juga, fisik di dalam otak anak, dan juga itu karena memang anak itu ketika menerima input itu kan juga tidak begitu sempurna di area broca ya. Jadi itu Ya. akan membentuk suatu kamus gitu, Prof. Jadi kamus fonem itu juga sebenarnya tumbuh gitu. Seperti juga kamus huruf yang ada di gyrus angular otak bagian belakang itu anak itu kalau dia sudah matang diberi input itu mengenal huruf cepat. Cepat. Tapi ya kalau dia belum matang ya dia kan belum bisa mengolah gitu. Maka anak-anak yang praoperasional itu usia kalau dulu usia 2 tahun ya Prof, sekarang kan Ya. usia 1,5 tahun sudah praoperasional, itu mereka ketika diberi input itu akan berbeda-beda tanggapan mereka, respon mereka sesuai dengan tahap kematangan mereka seperti itu. Itu yang perlu diketahui oleh para guru dan para eh, orang tua terutama ibu agar ketika dia mengenalkan baca tulis pada anak itu pas banget bisa teachable moment-nya tuh bisa pas sehingga hasilnya lebih bagus dan anak-anak juga dia lebih apa ya bisa literatnya bisa bagus nggak justru takut baca tulis pada akhirnya gitu. Ya, jadi orang tua itu harus paham ya ketika anak stuck atau mandek ketika berbahasa lisan di huruf tertentu, dia misalkan saja nggak bisa-bisa tapi orang tuanya itu pengennya itu segera bisa, Di itu drill. harus anu ya, harus Risiko, iya, itu ya, sangat berisiko. Karena kan huruf itu kan ada kanan kiri ya, ada ya, atas bawah. Itu sebenarnya bukan hal yang mudah karena begini, bagi anak ketika melihat huruf itu dia pertama seperti gambar, Prof. Jadi ya, ketika kita itu melihat sapi, itu mau dari depan yaitu sapi, mau dari belakang samping itu ya sapi. Itu juga bagi anak, maka begitu huruf itu B itu ya bisa perutnya di atas, bisa perutnya di kiri, di kanan. Tapi nanti ketika dia sudah memperoleh yang namanya navigasi, kemudian arah itu mulai terakuisisi dengan baik pada anak-anak itu berproses sekali lagi, itu dia akan mulai, oh ini perutnya keliru, mah. Jadi dia udah mengerti sendiri. Apa itu yang namanya garis bobok perut itu kan bahasa orang dewasa yang kemudian diakuisisi oleh anak atau ya, diperoleh oleh anak. Nah, anak juga menerima saja kalau B itu ada perutnya. Ini perutnya iya, di iya. bawah ya, Ma. Ini perutnya kok 2 kenapa, Ma? Itu malah mamanya seringkali nggak bisa menjawab. Mengapa kok ini perutnya 1 B? Kok ini perutnya 2 juga B, Ma?
Oh, Ya karena itu huruf itu namanya huruf kapital. Nah, ini kok kapital itu apa? Mah nanya-nanya terus tuh mamahnya yang capek akhirnya. oh ya B kalau kapital perutnya 2 ya. Oh ini karena ini apa ini mamahnya ya mah ini kok perutnya 2, yang perutnya satu anaknya ya mah ibunya. Nah, itu kan lisan. Tapi kadang-kadang, wah kasihan ya jadi anak itu, kalau dia belum sempurna mengucapkan malah disuruh ngulang-ngulang malah untuk ketawaan. Mungkin nggak boleh kali itu ya. Kalau tidak gagap memang sebenarnya, ndak masalah, artinya tidak terlalu berisiko, Prof. Tapi kalau sudah gagap, ya gagap itu menjadi, salah satu, apa ya, tahap perkembangan yang, bukan tahap, gangguan perkembangan kalau itu jadi gangguan. Jadi beberapa anak, terutama anak laki-laki, Prof, itu 1:4 dengan anak perempuan, Ya. itu kalau dia mengalami ketegangan di dalam belajar atau mungkin tugas belajar juga, jadi tugas perkembangan juga, itu ke kemungkinan dia gagap. Nah, Gagap gagap itu yang kalau mengucap diulang-ulang itu? iya, ada prolongasi, jadi gitu, mau Oh, bilang buku juga buku gitu ya, misalnya oh seperti ya ya. itu karena ketegangan-ketegangan di dalam proses belajar, yang proses itu sebenarnya bisa bersifat perkembangan, artinya itu hanya fase ketika anak mengalami ketegangan di dalam perkembangan. Hmm. Tapi orang tua atau guru yang salah menyikapi, yaitu kemudian anak-anak itu mulai di-drill supaya membetulkan apa yang salah di dalam pengucapan, itu justru anak menjadi sadar Ya. bahwa dirinya mengalami gangguan atau sedikit tanda petik kelainan. Nah, itu perhatian itu yang sebenarnya nggak boleh dilakukan, karena itu membuat anak semakin tertekan, sehingga semakin sulit untuk Oh, kembali ke proses normal gitu. Tapi justru misalnya anak-anak mengalami ketegangan di dalam berbicara, lalu dia tuh mengalami gagap, maka yang harus dilakukan oleh orang tua atau guru adalah kamu mau ngomong apa, misalnya oh, misalnya oh tetapi atau mungkin tutup gitu. Nah, tutup. Nah, coba tutup gitu. Nanti lama-lama dia mulai apa bisa menguasai diri, nanti itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi nanti biasanya anak-anak yang gagap itu akan muncul lagi gitu ketika dia ada tugas perkembangan lagi atau tugas belajar ya, yang lebih berat dia akan muncul lagi lalu kita bantu lagi seperti itu. Itu nanti oh, akan jadi perkembangan. Tapi kalau kemudian orang tua salah menyikapi, misalnya dibentak atau malah dibentak begitu, Prof, dia akan menyadari, oh iya aku ternyata aku seperti ini, tidak sama dengan orang lain, anak lain. Nanti dia tertekan, itu sembuhnya lama. Bahkan bisa oh, menetap. Kalau menetap nanti jadi apa? Gagap sekunder ya. oh. Jadi Ya. gagap itu bisa pindah-pindah ya? Misalnya huruf satu sudah sembuh bisa pindah ke huruf lain gitu? Bukan pindah hurufnya, tapi, ketika anak itu bukan karena huruf kalau kalau apa, stuttering atau gagap itu, tapi karena anak mengalami, kegugupan, ketegangan di dalam proses komunikasi gitu. Oh ya, ya. Termasuk juga ketika baca tulis itu mengapa banyak anak-anak yang akhirnya gagap, karena bagi dia sangat mencemaskan, menegangkan, itu nggak bagus gitu. Di situ itu yang justru harus dihindari supaya tidak gagap. Jadi termasuk gejala disleksia juga kali ya? Berbeda, Prof. Kalau disleksia itu prosesnya agak agak rumit lagi, agak berbeda lagi. Karena kalau stuttering atau gagap itu kan karena proses komunikasi. Kalau disleksia itu dia akan mengenai bahasa tulis itu, termasuk dia mengenali huruf itu menjadi berubah, kemudian apa? Bukan berubah ya, arahnya berbeda, Ya. hurufnya jadi kebalik itu. Tapi kebalik itu juga ada yang kebalik karena faktor lain, Prof, karena kecerdasan apa, Ya, visuospasial beda lagi. oke. Saya aja kadang-kadang kalau ngetik juga balik-balik ya. Itu berarti disleksia itu. Kalau di bawah 2% enggak, itu karena faktor kita sudah lelah, sudah tua. Oh, Tapi kalau misalnya itu kebaliknya, kesalahannya itu 10% ya, kalau nggak salah itu gejala memang. normal ya. Ya kalau Oh, yang hanya sedikit itu atau mungkin sudah tua itu ya tidak. ya. Karena kalau disleksia itu kan ada tesnya dan itu ada ahlinya sendiri yang mengetes gitu. Iya, memang
kalau orang tua itu tidak berkembang, mundur saya kira. Karena saya itu kalau ngetik tiba-tiba itu barisnya itu ganti, itu apakah itu kelemahan dari laptop ya? Tiba-tiba nggak tahu sebabnya apa. Itu lompat ke bawah, jadi insert ke tempat lain. Mudah-mudahan bukan karena saya itu, karena laptopnya. Nah, kalau ini Bu Ita, soal itu tadi kan huruf, angka, kemudian bicara. Kalau warna gimana ya? Konsep warna kepada anak kecil itu, cara mengenalkannya itu kan itu mau tidak mau konsep itu nggak bisa. Itu kan kesepakatan sebetulnya. Kuning, biru, merah. Tapi anak-anak kan tadinya nggak kenal. Saya juga heran anak-anak itu kok bisa juga, sangat amazing itu perkembangan anak. Itu ya karena warna itu termasuk agak awal, ya jadi agak awal dikuasai anak, Prof. Jadi ketika anak-anak usia 2-3 tahun itu mereka sudah mengenal beberapa warna yang mereka tuh akan menanyakan apa ini gitu. Jadi ketika mereka misalnya mempunyai benda yang sama bentuknya tapi beda warnanya, mereka bisa mengenali. Itu berarti mereka sudah mengenal warna. Ketika mereka membutuhkan nama, kita berikan, maka itu langsung jadi kekayaan mereka. Jadi misalnya ini punyamu yang merah ya, punya adik yang hijau, nah dia udah ngerti ini punyaku yang merah. Nah kalau dia tertukar itu perlu orang tua itu mulai menanyakan, ini sama ini beda nggak nak? Oh sama, nah berarti jangan-jangan dia buta warna. Kalau yang normal kan begitu dia itu sudah mengerti perbedaan, lalu dia ngerti ini punyaku, itu dia mulai ngerti punyanya yang berwarna ini. Mungkin kalau tempat air dia sudah mulai mengenal, oh ini punyaku, sepatu juga gitu. Maka ketika anak-anak itu sekolah, sebenarnya anak-anak itu nggak sekolah ya, Prof. Kalau di PAUD dan TK itu kan school culture ya, jadi membentuk kultur sekolah. Itu mereka kan mulai belajar bagaimana menguasai atau mengenali benda-benda miliknya. Maka ketika sepatunya mirip, mereka mulai ngerti ini sepatuku karena ada perbedaan warna di situ, mungkin ada ciri-ciri yang lain. Nah itu dia mengenal warna itu dari semua spektrum yang diterima oleh inderanya, kemudian dia diberi nama, dia tahu gitu. Jadi kadang perlu juga ketika kita ada apa ya namanya tes warna itu kita boleh bermain itu loh Prof dengan nah ini apa hijau yang mana itu kan bermain tapi sekaligus juga mengenalkan warna pada anak-anak. Iya. Kan nggak formal caranya dengan melalui bermain. Terus kemudian juga warna itu juga membantu bentuk. Nah, walaupun ini para ahli ada dua perdebatan di sini, Prof ya. Ada yang bentuk dulu, ada yang warna dulu. Jadi ketika huruf-huruf itu kan dikenalkan bentuknya dulu ataukah warnanya dulu. Jadi kalau saya itu kategorisasi pakai warna dulu, baru kemudian bentuk. Gitu. Jadi karena warna yang lebih dulu dipahami sebelum bentuk. Jadi kan ada lingkaran, ada segitiga, ada segi empat dan sebagainya. Itu kan anak-anak ketika disuruh bermain, apakah dia bisa mengelompokkan? Gitu. Kemudian juga ketika ada bentuk-bentuk yang sama tapi warnanya berbeda, apakah dia bisa mengelompokkan? Kalau dia bisa mengelompokkan berarti dia tidak buta warna. Walaupun mungkin dia tidak tahu warnanya, nanti kita beritahu ini yang merah sama yang merah kan kita tidak mengajarkan. Nah, yang seperti ini namanya merah kan enggak kan? Kita hanya mengatakan ini yang merah dikelompokkan sama yang merah, yang hijau sama yang hijau. Itu anak udah ngerti namanya langsung. Kan dia udah lihat fiturnya di sini, sensornya melihat, kemudian dia membuat satu perkamusan di sini. Oh, yang seperti ini merah, yang ini hijau. Karena dia diberi kemampuan indera itu. Oh, jadi mengajari warna itu lebih baik ya dengan bermain daripada di drill. Ya. Oh, jangan kalau di drill dia tegang nanti. Cepat sekali kok warna itu anak-anak itu kalau kita coba di TK, termasuk anak-anak itu amazing ya. Gurunya saja pernah kan itu ngeyel gitu. Anak-anak itu apa diajari. Terus kemudian saya pernah mencoba masuk ke TK itu, anak-anak itu diajari gerakan saja, Prof itu ya. Gerakan itu kan bukan hal yang mudah. Diajari 7 sampai 11 gerakan itu bisa mereka membuat 21. Membuat apa? 2 kali lipat guru. Gerakan bermain Play-Doh itu. Jadi kan itu cuma gini-gini, kemudian gini-gini, kemudian gini-gini itu sampai 7 ada yang 11. Anak-anak tuh ketika itu malah bisa pakai gini-gini tangannya, terus bisa gini. Jadi ternyata dia lebih kaya gitu. Jadi ketika kita mengajari gerakan,
dengan menggunakan Play-Doh itu, kita sudah mikir sehari semalam gimana dengan mengajarkan 11 cara itu udah sehari semalam gurunya, mengajarkan. Jadi membuat cara, Iya. teknik lah gitu, 11 teknik menggunakan Play-Doh. Ternyata sampai di sana itu di-KO oleh siswanya. Karena Oh. anak-anak itu tidak hanya 11 tapi 21 Oh. cara. Jadi yang Iya. tidak diajarkan gurunya itu dia sudah tahu, bahkan ada yang pakai 2 jari. Nah, ini kan tidak diajarkan, gurunya cuma 1, anaknya bisa 2. Bahkan Iya. yang pakai ini gurunya nggak ngajarin, anaknya bisa. Terus ngaloskannya pakai gini, ini beda kalau ngasuhnya gini sama ini beda hasilnya. Loh, anak-anak itu lebih pintar karena anak-anak itu memang creative reproduction itu, baru tajam-tajamnya, Prof, gitu. Iya, iya. Ya oke lah, Bu Itat, karena waktu kita harus Oh, mengakhiri. Begitulah oh, saudara-saudara para baru guru pengantarnya mahasiswa padahal. tentang apa Ya, Prof. berbagi pengetahuan di channel ini. Nah, siapa saja yang ingin berbagi, silakan hubungi suyanto.id di email redaksi@suyanto.id. Terima kasih Bu Itat sudah Mungkin bersama kita. Saya sangat senang. iya, Prof. Jadi minggu Iya, depan ini belum mungkin sampai kita ke akan intinya ya. membahas masalah lain dan Iya. mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan Amin amin amin. sampai ketemu lagi Bu Itat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.